kurban itu di tempat yang lebih dekat. Sama juga sedekah itu di tempat yang lebih dekat. Maka kalau kita lihat redaksi kurban maupun sedekah itu mirip. Wa ati dzal qurba haqqahu wal miskin. Kemudian baru wa banas sabil, di situ keluarga, kemudian orang miskin, baru ibnu sabil. Yang jauh siapa? Ibnu sabil kan? Nah, kerabat sama orang miskin mana yang didahulukan? Kerabat. Jadi kemudian kalau ada seorang suami mau ngasih sedekah, yang lebih utama kan istrinya dulu apa tetangganya? Istrinya dulu. Jadi memang hierarkinya seperti itu. Keutamaannya adalah yang dekat terlebih dahulu. Jadi konteksnya adalah mengutamakan yang wajib. Kemudian yang lebih butuh itu adalah yang dekat. Kenapa? Karena ada yang pertama ikatan emosional. Kemudian takliful qulub, menyatukan hati. Kemudian apa? Tanggung jawab, itu pada orang yang dekat. Nah, kalau kemudian mau bersedekah di tempat yang jauh, boleh tidak? Boleh. Jadi tidak dilarang kalau mau bersedekah atau kurban di tempat yang jauh, tetapi ada keutamaan di tempat yang dekat. Kapan kita boleh di tempat yang jauh? Kalau di tempat dekat sudah terpenuhi. Maka kalau di sini, kalau berbicara tentang terpenuhi, insya Allah mungkin wis turah-turah ya. Karena kalau sejak saya duduk di sini, mobil yang lewat sudah ada 3 di depan ini loh. Artinya kan secara ekonomi sangat mampan sekali. Nah, Pak, ini Pak Andi. Baik. Jadi intinya, Bapak Ibu, kalau mau korban di tempat yang jauh dengan yang dekat, memang afdoliyah, keutamaan yang dekat. Jadi kalau mana yang lebih utama, jelas lebih utama di tempat yang dekat. Tetapi bukan berarti tidak boleh korban di tempat yang jauh atas pertimbangan maslahat. Jadi kadang keutamaan itu ada pertimbangan sunnah salafus soleh dan ada pula pertimbangan maslahat. Dan kadang-kadang ulama kontemporer itu perlu banyak mempertimbangkan kepada pertimbangan maslahat. Contoh yang kemarin kita sampaikan, mana yang lebih utama, korban sapi atau korban kambing? Kalau salafus soleh kambing, karena pertimbangan sunnah. Sementara kalau ulama kontemporer sapi, karena pertimbangan maslahat. Apa pertimbangannya? Dagingnya lebih banyak. Ya monggo, jadi kan mau pakai pertimbangan yang mana, dengan catatan di sini sudah terpenuhi. Kalau di sini belum terpenuhi, tetap tidak boleh di tempat yang jauh. Jadi kalau di sini sudah terpenuhi, monggo mau pakai pertimbangan maslahat atau mau pakai pertimbangan yang lain, monggo. Tapi intinya memang ada keutamaan korban di tempat sendiri. Atau jangan mau win-win solution, disembelih di sini. Ya, setelah disembelih di sini, disuruh ngambil. Sehingga korbannya di sini, kan disembelih di sini. Lalu mereka diminta untuk mengambil ke sini. Cuma masalahnya panitianya belum orang berbeda dari bagian nomor. Ya, mau tidak kira-kira panitianya? Tidak mau. Ya. Sehingga dua-duanya tetap korban di sini tapi dibagi di sana. Baik, ada lagi? Untuk penyebutan sahibul kurban wajib disebut ketika si penyembelih atau hanya bismillahirrahmanirrahim akbar gitu saja. Baik, penyebutan monggo jenengan sekalian mau nanti dah. Pelaksanaan kurban itu apakah boleh untuk sebagian daging kurban itu dimasak dalam pelaksanaan penyembelihan kurban? Baik, terima kasih. Dimasak. Jadi ini penyembelihan, penyebutan ini dimasak. Yang pertama tentang penyebutan. Memang di dalam berkurban itu akan kita jumpai redaksi dalam menyembelih.
Di antara redaksi penyembelihan itu ada redaksi Bismillah, ada redaksi Bismillahirrahmanirrahim, ada redaksi Allahumma hadza minka walaka, ada redaksi udhiyah an fulan bin fulan, ada redaksi inni wajhatu wajhiya lilladzi fatarus samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hadza an fulan bin fulan an fulan bin fulan an fulan bin fulan an fulan bin fulan, seperti itu. Nah, jadi itu sebenarnya lebih ke variasi saja. Kalau saya jadi panitianya, saya pilih Bismillahirrahmanirrahim, lebih enak. Tapi kadang-kadang di antara saya berkorban itu orang saya patut disebut jenengi. Maka kalau disebut namanya itu tidak menyelisih sunnah, karena memang ada redaksi yang menyebutkan namanya. Nabi saja ketika berkorban itu juga di antara lafaz yang pernah beliau ucapkan adalah menyebut namanya, dariku dan dari umatku amal lam yudohi, yang belum berkorban. Jadi Nabi itu menyebut dariku dan dari umatku yang belum berkorban, sehingga penyebutan itu termasuk salah satu variasi di dalam ikrar, bukan ikrar, lafaz menyembelih. Sehingga jangan mau pakai variasi yang mana, itu bukan wajib. Jadi mau pakai variasi yang mana. Kalau saya jadi panitia, jadi tukang jaga, pilih yang simpel. Bismillahirrahmanirrahim, nes, rapo. Tapi kadang ada peserta Shahibul Qurban yang telah disebut jenenge orang mantap. Masalahnya waktu itu banyak berpitu nih ya. Iya. Biasanya kalau di sini dibaca semua. Iya. Baca semua. Itu. Saya baca sebelah ya. Iya. Masya Allah. Kadang yang baca MC-nya. Kadang MC. Yang baca MC-nya. Oh, yang baca MC-nya. Yang beli tidak baca. Yang nyembelih nggak baca namanya. Oh, yang beli tidak baca namanya. Oh ya, berarti itu ya setengahnya rodo. Ya, bukan mewakilkan. Artinya Shahibul Qurban ya mantap, tapi panitianya ya panitia itu kan sembelihnya ya repot. Itu kan sembelih tidak repot kan, tapi Shahibul Qurban ya mantap. Tapi ya sebenarnya penyebutan yang dipakai itu kalau yang nyebut ya nyembelih, kalau yang nyebut MC yang bensin korban mantap baik gitu. Ya. Karena kan yang nyembelihnya tidak nyebut. Ya. Baik. Nah, wis korban tetap mantap ya tidak apa-apa, itu dilanjutkan saja. Tapi intinya begitu nih, bahwa penyebutan itu tidak menyelisih sunnah dan juga bukan kewajiban. Itu masuk dalam kategori variasi. Kalau disuruh pilih jadi panitia ya pendek saja. Pokoknya nyebut jenenge karena keliru Iya. Kadang-kadang namanya tulisannya. Ya tulisannya kan beda-beda. Ada yang namanya Simbah singa di meja, masing motornya singo di meja. Nah, ternyata keliru membaca. Baik. Yang berikutnya tadi dimasak-masak. Jadi dimasak-masak. Pertanyaan saya, dimasak-masak ini untuk servis panitia atau dibagi makan? Saya tanya balik. Semuanya. Ya. Kalau untuk servis panitia ya boleh. Tapi kalau dibagi makan boleh. Maksudnya dibagi makan itu bagaimana? Ya di situ setiap yang jamaah di Al-Fatihah boleh makan. Anak kecil boleh makan. Yang lewat boleh makan. Itu namanya dibagi makan. Tapi kalau untuk servis panitia, khusus untuk panitia, itu masuk kategori yang dilarang. Karena di dalam korban itu tidak boleh ada bagian yang di situ masuk bagian dari upah mengupah, termasuk tadi servis untuk panitia. Panitianya seluruh jamaah. Gimana? Panitianya seluruh jamaah. Panitianya seluruh jamaah. Iya. Kan ada yang tertulis siapa namanya itu? Tidak. Enggak. Siapa sing ngewangi? Anak kecil sama juga. Iya, makanya semua yang datang ke sini boleh makan. Oh, semua yang datang boleh makan. Iya. Oh ya, berarti dibagi makan kalau itu. Iya. Matang. Kalau dibagi makan boleh. Bisa. Jadi makanya perlu dibedakan. Ini dibagi makan
apa servis untuk panitia, itu beda. Jadi kalau dibagi matang itu boleh. Penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang pembagian daging kurban dibagi matang dengan mengundang orang atau woro-woro atau siapapun di situ untuk makan, itu termasuk bagian yang tidak menyelisih sunnah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang menyelisih itu kalau servis untuk panitia. Maka saya tidak tahu ya, paham itu orang sini servis panitia atau dibagi matang. Yang membedakan cuma itu, kalau dibagi matang boleh, kalau servis panitia tidak boleh. Contoh kayak di perumahan-perumahan itu, untuk panitia dibisiki masuk, ya non panitia tetap santai-santai, saya sudah ngadep, saya ngentai pembagian, saya sudah ngantri. Nah, yang makan siapa? Panitia. Nah, itu tidak boleh. Tapi kalau di sini tidak begitu. Semua yang hadir. Semua yang makan. Monggo. Cukup? Tentang orang meninggal, Ustaz. Ya. Di atas namakan yang sudah meninggal. Di atas namakan yang sudah. Apakah harus karena nazar atau tidak ada nazar? Ini kayaknya kemarin sudah kita bahas, Pak. Tapi tidak apa-apa, kita bahas lagi. Terkait korban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu masuk dalam ranah khilafiyah, ranah perbedaan pendapat. Dan dalam masalah ini kita harus at-tasamuh fi masail khilafiyah. Kita harus bertoleransi dalam permasalahan khilafiyah. Tetapi ketika kita sudah punya pilihan pendapat, maka konsekuensi dengan pilihan itu. Dan jika ada orang lain punya pilihan pendapat yang berbeda, maka hormati pilihan yang berbeda. Karena ini khilafiyah. Ini kita tidak ngomong bid'ah, tapi ini khilafiyah. Beda kalau bid'ah itu tidak perlu apa namanya, istilahnya apa? Toleran. Ya tidak perlu toleran. Artinya harus ramai, harus fair gitu ya. Tapi kalau ini masalah khilafiyah itu kita perlu untuk menghormati pendapat. Maka di sini kemarin kita kutipkan pandangan Imam An-Nawawi. Masih ingat? La taqiyata 'anil ghaib bi ghairi idnihi wala 'anil majid idza lam yusibiha. Tidak berkorban untuk orang lain tanpa izin orang lain itu, dan tidak berkorban untuk orang yang meninggal dunia apabila tidak ada wasiat. Nah, kalau di Tajim Muhammadiyah ada tambahan, tidak boleh berkorban tanpa ada wasiat atau tanpa nazar dari orang yang meninggal. Ini pandangan Imam An-Nawawi, pandangan Tajim Muhammadiyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membolehkan. Kemarin yang tanya saya Pak Zainal, oh iya, katanya sempat jadikan rodo. Ya pilih yang boleh aja gitu ya, jadikan dia. Nah, Syekhul Islam mengatakan begini, tajuzul udhiyah lil mayyit kama yajuzul hajj wa shadaqatu anhu. Bolehnya berkorban untuk orang yang meninggal dunia sebagaimana bolehnya haji dan sedekah untuk orang yang meninggal dunia. Sehingga bagi pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau mazhab Hambali pada umumnya, berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia itu boleh. Tetapi memang tadi ada pandangan yang melarang. Maka dalam masalah yang tidak membolehkan. Maka dalam masalah ini sikap kita hanya tasamuh, toleransi. Bisa saja kita punya pilihan pendapat, tapi berikan orang lain juga ruang untuk memilih pendapatnya. Karena kalau gontor-gontoran sapi niatnya beda-beda loh. Iya, jangan sampai ada yang mundur gara-gara punya niat yang berbeda. Karena kemarin sempat ada beberapa masjid itu orang sikras itu baru kurban, kenapa lah? Orang berarti niatnya gosip mati kok aku mending ramai dulu. Jadi malah repot. Maka hormati pandangan yang berbeda. Saya tidak tahu kalau di sini mazhabnya yang boleh atau yang tidak. Atau gaduh-gaduh. Di sini yang mana? Ya, tidak tahu juga. Tapi pernah ada ya? Pernah. Ditolak atau diterima? Diterima. Ya sudah, berarti mazhabnya tasamuh, toleransi sama yang berbeda. Intinya begitu. Korban untuk orang meninggal dunia itu ulama beda pendapat. Cukup?
Sampai akhir tasyrik boleh ya, tapi seringnya orang kok cenderungnya pada hari H itu. Baik. Kul ayyami tasyrik dzabhun. Setiap hari tasyrik itu adalah hari untuk menyembelih. Setiap hari tasyrik itu adalah hari untuk menyembelih. Jadi silakan saja selama hari tasyrik masih bisa menyembelih. Itu masih ayyam aklin wa syurbin. Hari-hari untuk makan dan minum. Monggo bisa disembelih selama hari tasyrik. Misalnya di sini dapat berapa tadi? Sapi kayak di Batur itu, sapinya 90, pedusnya 350. Itu tidak disembelih hari pertama, panitia ini kesel ya. Maka hari pertama nyembelih pedus 100, sapi 30. Hari kedua sapi 30, pedus 100 meneh. Hari ketiga begitu lagi. Hari terakhir kan 4 hari kan bubrah-bubrah kerapat. Wes kesel banget. Baik. Jadi monggo saja kalau mau dipakai semuanya. Tapi intinya ini setiap hari tasyrik itu bisa digunakan untuk menyembelih. Begitu ya. Cukup? Kita pilih sudah kosong. Masih donasi ya. Baik, cukup ya? Ya, mohon maaf di kesempatan malam ini kita tidak jadi pengajian, kitabnya tidak jadi dibaca, dan sebelum kumandang adzan kita berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit, Bapak Ahmad. Ini tulisannya bacanya gimana? Pakai K, H, Bapak Ahmad Hazali. Saya khawatir salah baca. Tadi begitu masuk program kita membaca Pak Ahmad sedang gerak. Kita berdoa untuk Pak Ahmad, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan kepada Pak Ahmad. Kita harapkan hati dan pikiran kita kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi Bapak Ahmad Hazali antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau adalah Tuhannya manusia, yang mengatur, yang memelihara manusia. Ya Allah, berikanlah kesembuhan untuk saudara kami Bapak Ahmad Hazali. Berikanlah kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang tiada kambuh lagi. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi Bapak Ahmad Hazali. Ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkanlah, ya Allah sembuhkanlah Bapak Ahmad Hazali. Nas'alullah al-azim Rabbal arshil azim ayyashfiyah. Ya Allah, ya Rabb kami, Zat pemilik arsy yang maha agung, pemilik arsy yang agung, berikanlah kesembuhan kepada Bapak Ahmad Hazali. La ba'sa tahur insyaallah, la ba'sa tahur insyaallah. Ya Allah, ya Rabb kami, jadikanlah sakitnya sebagai penggugur dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nasallallahu alaihi wa sallam.